Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang pecahan lagi. Untuk pecahan yang akan kita bahas kali ini yaitu pecahan senilai. Kemudian kita juga akan mengurutkan pecahan dan juga akan membandingkan pecahan. Nanti untuk membandingkan pecahan itu membandingkan dengan memberikan tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sama dengan. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat video-video yang lain tentang matematika kelas 4 kurikulum merdeka, kalian bisa cek playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasan materi kita kali ini. Nah, ini untuk pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya tidak sama. Contohnya seperti ini. 2/5 itu sama dengan 4/10. Cara untuk mencari pecahan senilai itu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi ini 2/5 sama-sama dikali 2. 2 dikali 2, 4. 5 dikali 2, 10. Jadi 2/5 itu senilai atau sama dengan 4/10. Ini maksudnya 4/10. Ini bukan 4/5 ya, ini 4/10. Jadi 2/5 sama dengan 4/10. Selain mengalihkan dengan angka yang sama, kita juga bisa membagi dengan angka yang sama. Jadi ini 5/10 itu sama dengan 1/2. Ini ya, 5/10 sama dengan 1/2. Caranya adalah dibagi dengan angka yang sama. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi 5/10 itu senilai atau sama dengan 1/2. Nah, ini yang dinamakan dengan pecahan senilai. Kita cari contoh yang lain. Misalnya di sini ada 3/6. Kita bisa buat 3/6 atau bisa cari pecahan yang senilai dengan 3/6. Caranya bisa kita bagi. Jadi semuanya bisa kita bagi dengan angka 3. Yang atas dibagi 3, kemudian yang 6 juga dibagi 3. Di sini 3 dibagi 3, nanti hasilnya tulis di sini. 6 dibagi 3, hasilnya tulis di bawahnya. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian per 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi 3/6 itu senilai dengan 1/2. Seperti ini contoh yang lain. Kita buat satu contoh lagi. Untuk 1/3 kita bisa buat pecahan yang senilai dengan 1/3. Ini misalnya kita kalikan, sama-sama kita kali 3.
Atau sama-sama kita kali 4 saja coba. Kalian bebas ya, mau dikali 4 atau dikali 3 atau dikali 5 atau dikali 2. Bebas, asalkan yang atas sama yang bawah itu dikalikan dengan angka yang sama. Kalau yang atas dikali 4, ini dikali 4, maka yang bawah juga harus dikali 4. Kalau yang atas dikali 2, maka yang bawah juga harus dikali 2. Kalau yang atas dikali 5, maka yang bawah juga harus dikali 5. Sama seperti pembagian, kalau misalnya yang atas dibagi 3, maka yang bawah juga harus dibagi 3. Kalau yang atas misalnya mau dibagi 2 bisa, maka yang bawah juga harus dibagi 2. Nah, untuk kasus yang soal atas ini kenapa tidak dibagi 2? Karena 3 tidak bisa utuh dibagi 2. Jadi kita bisanya dibagi 3. Oke, kita lanjut ke soal yang bawah lagi. Nah, kalau sudah, kemudian kita tuliskan jawabannya di sampingnya. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Kemudian per 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Jadi 1/3 itu hasilnya sama dengan 4/12. Seperti ini caranya. Kita lanjut ke mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan itu ada tipsnya. Ini tipsnya, apabila pembilang membesar dan penyebut tetap, pembilang itu yang atas, yang angka yang ada di atas, yang ini, pembilang yang ini. Sementara penyebut itu yang angka di bawah ini. Ini penyebut, ini pembilang. Nah, ini pembilang itu yang di atas ini ya. Ini pembilang, ini pembilang, ini pembilang, ini pembilang. Kemudian penyebut itu yang di bawah, yang 7 ini. Ini penyebut, ini penyebut, ini penyebut, ini penyebut. Kalau soal yang atas, pembilang itu yang angka 1 yang ada di atas. Pembilang, ini pembilang, ini pembilang, ini pembilang, ini pembilang, ini pembilang. Kalau penyebut, angka yang di bawah. Ada 2, 3, 5, 4, 7, dan 6. Ini namanya penyebut. Nah, apabila pembilang membesar dan penyebut tetap, maka nilai pecahan membesar. Apabila pembilang sama, maka semakin besar penyebut berarti nilainya semakin kecil. Artinya, kalau yang atas ini besar, yang atas atau pembilangnya besar, sementara penyebutnya kecil, berarti cara mengurutkannya tinggal lihat angka yang ada di atas. Kalau angka yang ada di atas itu semakin besar, berarti nilainya semakin besar. Pokoknya yang atas semakin besar, nilainya semakin besar. Tapi kalau yang bawah semakin besar, berarti nilainya semakin kecil. Sekali lagi saya ulangi. Kalau yang atas semakin besar, berarti nilainya semakin besar. Kalau yang bawah semakin besar, berarti nilainya semakin kecil. Oke, kita langsung hitung saja 2 soal ini. Untuk soal yang atas itu ada 1/2, kemudian 1/3, 1/5, 1/4, 1/7, dan ada 1/6. Nah, ini kita urutkan. Kita urutkan dari yang paling besar ke kecil. Kita urutkan dari besar ke kecil. Untuk mengurutkan dari besar ke kecil, lihat pembilang sama penyebutnya. Pembilangnya, kalau pembilangnya tetap seperti ini, sama,
ini 1, yang ini juga 1, yang ini 1, yang ini 1, yang ini 1, dan yang ini 1, maka lihat penyebutnya. Penyebutnya kalau yang bawah ini semakin besar artinya itu malah yang kecil. Tapi kalau penyebutnya yang bawah ini kecil, itu malah yang besar. Ya, kalau yang bawah besar artinya kecil, tapi kalau yang bawah kecil itu artinya besar. Beda sama yang ini. Kalau penyebutnya ini tetap, kalau yang atas itu besar artinya besar, tapi kalau yang atas kecil artinya kecil. Itu kalau yang atas, tapi kalau yang bawah kebalikannya. Semakin besar yang bawah, itu artinya semakin kecil. Kenapa? Karena ibaratnya kita punya satu buah apel, ini misalnya satu buah apel per 2, itu artinya dibagi 2. Satu buah apel dipotong menjadi 2 bagian. Atau dipotong menjadi 2 potong, itu pasti potongannya akan lebih besar daripada satu buah apel dibagi 3. Satu buah apel dipotong menjadi 3. Pasti potongannya akan lebih besar yang satu dipotong jadi 2 daripada yang satu dipotong menjadi 3. Untuk yang atas berarti urutan dari besar ke kecil itu 1/2. Tinggal kita urutkan penyebutnya, karena pembilangnya sudah sama-sama 1, kita tinggal urutkan penyebutnya dari yang kecil ke besar. Karena kalau penyebutnya semakin besar artinya semakin kecil ya. Kemudian ini ada 3, berarti 1/3. Lalu ada 1/4. Lalu ada 1/5. Kemudian ada 1/6. Yang terakhir ada 1/7. Nah, ini urutan dari besar ke kecil. Sementara untuk yang bawah, itu karena penyebutnya tetap, yang kita lihat adalah pembilangnya. Kalau melihat pembilang itu semakin besar berarti artinya nilainya juga besar. Jadi tinggal kalau kita mau mengurutkan dari yang besar ke kecil, tinggal kita lihat mana yang paling besar dulu. Yang paling besar adalah ini. Jadi di sini kalau mau mengurutkan dari besar ke kecil, kita yang pertama 6/7, kemudian 5/7, kemudian 4/7, kemudian 2/7. Nah, ini cara mengurutkan pecahan untuk pembilang sama atau penyebut sama. Kita lanjut lagi ke pembandingan pecahan. Nah, apabila kita akan membandingkan pecahan lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan, caranya tinggal kita kalikan silang. Jadi ini 8, untuk soal yang paling kiri, 8 kali 3. 8 kali 3, kemudian 5 kali 3. Ini 8 dikali 3 itu hasilnya 24. Kemudian di sini ada 5, ini kita kali 3, hasilnya adalah 15. Ini 5 kali 3 itu 15. Kalau 8
dikali 3 itu hasilnya 24. Sekarang kita bandingkan 24 sama 15 itu besar yang mana? Kalau besar 24 berarti tandanya lebih besar dari, tandanya seperti ini. Berarti 3/5 itu lebih besar dari 3/8. Caranya seperti itu. Yang soal yang ada di tengah yang ini caranya juga sama, caranya dikalikan silang. Ini 2 kali 4 hasilnya 8, kemudian 8 kali 1 hasilnya 8. Yang bagian kiri 8, yang bagian kanan 8, berarti tandanya sama dengan. Jadi 1/2 itu sama dengan 4/8, atau kalau di awal tadi kita menyebutnya pecahan senilai. Sekarang soal yang paling kanan. Soal yang ini. Tinggal kita kalikan silang. 5 kali 1 hasilnya 5. Kemudian 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti 5 itu lebih kecil dari 6. Pokoknya yang kecil itu dapatnya pojokan ini. Kalau kecil dapatnya pojokan, kalau yang besar pasti dapatnya pas bagian terbuka lebar ini. Jadi 1/3 itu lebih besar, lebih kecil dari 2/5. Tandanya seperti ini. Kemudian ini juga kita kalikan silang. 3 kali 3 tulis di sini 9. 4 kali 2 tulis di sini 8. 9 sama 8 besar 9. Besar 9 artinya kalau besar itu dapatnya pas terbuka. Kalau yang kecil dapatnya pas lancip. Nah, seperti ini tandanya. Ini kita hapus, tandanya mengikuti yang atas. Nah, jadi 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Soal yang terakhir, ini kita kalikan silang. 5 kali 1 itu 5. Kemudian 7 kali 2 itu 14. 14 sama 5 besar 14. Berarti bagian besar itu yang dapat pas bagian terbuka ini. Yang kecil dapatnya cuman yang pojokan ini. Jadi tandanya kita salin ke bawah. Tandanya jadi lebih besar dari. Seperti itu. Kalau tanda, mengetahui tanda, membaca tanda, ada seperti ini, ada seperti ini. Itu tinggal kita kasih garis. Yang ini kita kasih garis, ini jadi huruf B. Yang satunya kita kasih garis seperti ini jadi huruf K. Jadi yang tandanya tadi kayak gini, itu artinya lebih besar dari bacanya. Kalau yang tandanya itu ini, bacanya berarti lebih kecil dari. Nah, demikian untuk pembahasan kita kali ini mengenai pecahan senilai, kemudian mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan.
Apabila kalian ingin melihat video-video yang lain mengenai materi matematika kelas 4 kurikulum merdeka, silakan kalian cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Jangan lupa, bagi kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.